kami tetap bangga dengan perjuangan kalian di lapangan. Ayo, Indonesia bisa. Dan pertandingan akan dipandu oleh rekan kami Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Supriyono. Selamat menyaksikan. Ya, terima kasih Bung Ibnu Jamil. Selamat malam pemirsa Salam Olahraga pada seluruh pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah pertandingan terakhir Indonesia di putaran final AFC Cup Under 19. Di pertandingan ketiga melawan Uni Emirat Arab. Seperti kita ketahui, Indonesia di dua pertandingan awal harus menahan dua kekalahan pahit dari Uzbekistan dan juga dari Australia. Sedangkan Uni Emirat Arab masih berpeluang untuk maju ke babak perempat final setelah mampu bermain imbang dengan Australia 1-1 dan juga Uni Emirat Arab 2-2. Indonesia kini memakai kostum putih hijau, putih dengan strip hijau. Ini adalah kostum di mana warna hijau merupakan sebelumnya adalah warna asli tim nasional Indonesia. Sebelum akhirnya Indonesia harus memakai kostum merah putih karena warna pertama tim nasional Indonesia adalah hijau putih hijau. Ya, memang menarik ya. Ketika era 80-an pemain timnas kita selalu memakai jersey merah dan putih atau kebalikannya putih merah. Ini memperlihatkan bahwa fanatisme, patriotisme memang harus mereka junjung tinggi setelah mereka mengenakan jersey atau Garuda di dada mereka. Di nomor punggung 23 Marwan Ali langsung terpejam gawang Muhammad Mursada Al-Falahi, namun tendangan tadi keluar lapangan pertandingan. Lah Mahdi Fahri Albar yang menggantikan posisi Putu Gede. Ya, memang rotasi dijalankan oleh Indra Syafri karena memang perform dari Putu Gede dalam dua pertandingan. Walaupun dia itu sering bertahannya sangat baik, tapi beberapa kali selalu lengah dan terjadi gol ketika dikalahkan Australia adalah kelengahan atau longgarnya pertahanan yang digalang oleh Putu Gede. Hampir saja terlewat dari Hansa Muyama Pranata. Naik nomor punggung 13 yaitu Muhammad Al-Akbari. Muhammad Fatur Rahman yang masih tetap bermain sebagai pemain inti di 3 pertandingan di penyisihan grup D ini. Evan Dimas Darmono yang disebut-sebut akan dipanggil Alfred Riedel untuk mengisi pos tim nasional senior untuk dipersiapkan di AFF. Ini merupakan kado paling indah buat Evan Dimas setelah gagal di AFC Under 19 Bung Supri. Iya, memang kalau lihat kualitas potensi yang dimiliki Evan Dimas memang sudah selayaknya dia dipromosikan untuk bisa berseragam timnas senior. Karena memang kalau kita melihat bagaimana gelandang-gelandang kita memang belum ada regenerasi yang signifikan. Kemudian peran ataupun skill yang dimiliki oleh Evan Dimas memang sesuai dengan kebutuhan untuk AFF yang kekuatan kita dalam beberapa musim itu belum mendapatkan gelar juara. Bukan sebuah pelanggaran. Berbahaya serangan balik dari Uni Emirat Arab. Umpan terobosan yang sangat luar biasa. Marwan Ali tadi. Nomor punggung 10 Halfan Mubarak. Masih Halfan Mubarak berusaha melewati Muhammad Fatur Rahman namun gagal tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Muhammad Al-Akbari. Bukan sebuah pelanggaran Rasid Al-Mundasi dari Arab Saudi. Lemparan ke dalam buat Uni Emirat Arab. Halfan Mubarak. Evan Dimas Darmono. Kanan dia. Masih Evan Dimas yang bersama Maldini Pali. Kemungkinan akan dipanggil oleh Alfred Riedel, Iksan Kurniawan yang menggantikan posisi Hargianto. Dimas Derajat ke kanan oleh Maldini Pali. Masih Maldini Pali, siapa yang diberikan kembali pada Evan Dimas. Curi tadi oleh nomor punggung 5 Ali Salmi Al-Brusi. Langsung ke depan nomor punggung 7 Ahmad Al-Asini Khalid. Kuasai bola sebenarnya para pemain. Ini ada Abdul Basit. Umpan terobosan masuknya pada Al-Akbari. Dipotong dari Samuel Pranata. Ya, dua kali bola-bola terupas, bola-bola terobosan yang dikhawatirkan
lalu mengancam gawang Raffi Rudianto. Para pemain kita terutama yang Samu kemudian juga Fahri harus fokus dan konsen di 5 menit awal babak pertama. Zuma Gonin, Al-Akbari, potong oleh Muhammad Fatur Rahman. Ilhamuddin Armain cepat ya, masih Ilham sendirian, masih melihat rekan, ada Evan Dimas Darmono. Iksan Kurniawan ke kanan Mahdi Fahri Albar. Maldini Pali, masih Maldini. Liuk-liuk dia pada Mahdi Fahri Albar. Sayang pemirsa, bola terlalu cepat tadi dari Maldini Pali pada Mahdi Fahri Albar. Ya, tinggal ketenangan ya Bung Adi. Bagaimana ketika kembali lagi mereka ketika sudah masuk sepertiga pertahanan dari Uni Emirat Arab. Keputusan apa yang harus mereka ambil? Atau bermain lebih cepat atau melakukan crossing? Pelatih dari Uni Emirat Arab Abdullah Misfar, Mansur Abdullah Ali langsung ke depan pada Al-Hasmi, potong tadi oleh Kurniawan, sudah Sahrul Kurniawan, langsung ke kanan. Bagus sekali nomor 4 Zuma Gonin dipotong dengan Iksan Kurniawan. Mas Muhammad Fatur Rahman, sebuah pergerakan yang cukup bagus dari Fatur Rahman, hampir saja tercuri tadi Bung Supri. Ya, overlapping yang pertama ya dari Abdullah Gonin. Lalu mencoba untuk melakukan penetrasi dan melakukan crossing. Fatur Rahman mampu mengantisipasi memblok dengan sangat baik. Ya, para pemain kita harus fokus ya. Tidak hanya bola-bola umpan, tapi mereka harus bermain dengan bola-bola pemain. Al-Hasmi, ada Mansur Ali, langsung kotak penalti berbahaya, dituju tadi oleh Raffi Rudianto. Ada Paulo Sitanggang langsung ke depan. Dimas Derajat ke kanan pada Maldini Pali, langsung ke depan. Ada Paulo Sitanggang. Alvan Mubarak, bagus sekali Hansamu. Iksan Kurniawan ke kanan, ada Mahdi Fahri Albar. Maldini Pali, bagus sekali Maldini Pali. Paulo Sitanggang. Ya, ini tengah timnas ya, Garuda Muda ada perubahan. Itu ada Iksan, menggantikan Hardianto, kemudian berkolaborasi dengan Paul Sitanggang, menjaga keseimbangan untuk bisa mampu mensupport atau memberikan peran yang lebih sentral untuk di tengah dari Garuda Muda. Ilhamuddin Armain, masih Ilham, masuk kotak penalti. Sayang pemirsa, di atau dengan bola tadi dari Ilhamuddin kurang sempurna sehingga bola lebih cepat keluar garis tadi, menyelesaikan tendangan gawang buat Uni Emirat Arab. Dan pemain Uni Emirat Arab tidak terlalu sama saat dikalahkan oleh Indonesia, Bu. Betul, ada beberapa pemain ya, 9 pemain, mereka harus menjalankan wajib militer ya, sehingga memang formnya ataupun kapasitasnya dari pada jadwal memang Uni Emirat Arab tidak menurunkan semua kekuatan intinya. Dan terbukti pertandingan 2 kali ketika bulan April pun mereka juga dikalahkan oleh Garuda Muda dengan 2 kali kekalahan, 1-4 dan 2-1. Muhammad Al-Akbari, hasil penalti Fatur Rahman, namun parang ke dalam buat Uni Emirat Arab. Zuma Gonin Al-Alawi, Abdul Rashid Al-Akbari, langsung dia masuk ke kotak penalti. Masih Alvan Mubarak, langsung ke kanan. Ada Mahdi Fahri Albar, Iksan Kurniawan. Wasit bola seperti para pemain Uni Emirat Arab, Fikir tadi. Hasil diblok para pemain Indonesia. Mahdi Fahri Albar, Maldini Pali, dicuri para pemain Uni Emirat Arab. Mansur Abdullah Ali tadi. Paulo Sitanggang, Evan Dimas Darmono ke kiri pada Muhammad Fatur Rahman. Iksan Kurniawan, Dimas Derajat. Ini yang tidak terlihat dari Dimas Derajat di pertandingan melawan Australia. Betul, hanya menunggu ya. Sekarang dia sedikit agak turun, kemudian juga pergerakannya walaupun masih belum banyak mendapatkan peluang, tapi minimal jarak antara lini satu dengan yang lain dekat, kemudian juga supportnya di lini tengah juga sangat baik. Tapi intinya para pemain kita harus fokus konsentrasi. Para pemain ini Emirat Arab punya
punya variasi serangan yang sangat banyak. Mereka memainkan bola-bola direct, bola-bola flight, dan bola-bola terlepas. Berbahaya Al Akbari sendiri. Lolos dari pengamatan dan pengawasan pemain Indonesia dengan mudah tadi Al Akbari mencetak gol ke gawang Raffi Murdianto di menit ke-10 sehingga unggul 1-0. Ya, dengan margin 2-0. Emirat memiliki variasi serangan yang begitu banyak, tidak hanya bola-bola berupa, tapi bola-bola silang yang selama ini mengancam gawang Raffi Murdianto, dan terbukti Mohamed Al Akbari mencoba untuk memaksimalkan peluang dengan sekali dorongan, kontrol, kemudian melakukan shooting. Lepas dari pengamatan Muhammad Fatur Rahman tadi, Muhammad Al Akbari langsung berhadapan dengan penjaga gawang Raffi Murdianto. Shooting tadi berhasil menjebol gawang Raffi Murdianto untuk mengubah skor menjadi 1-0 buat Uni Emirat Arab. Memimpin sementara di menit ke-10 Uni Emirat Arab atas Indonesia. Uji coba tidak bisa dijadikan patokan ya, ketika para pemain Garuda Muda mampu memenangkan 2 kali pertemuan dengan skor yang cukup mencolok. Tapi ini event resmi, event yang selama ini atau negara ingin memberikan sesuatu sejarah, memberikan sesuatu prestasi untuk negaranya, yaitu lolos untuk Piala Dunia U20 nanti di Selandia Baru. Lemparan ke dalam Mahdi Fahri Albar kepada Polo Sitanggang, namun tidak berhasil tadi Polo Sitanggang untuk meraih bola karena berhasil dikawal dengan ketat oleh nomor punggung 3 Ahmad Rosin Abdullah. Namun pelanggaran dilakukan oleh Polo Sitanggang tadi penjaga gawang Muhammad Busanda Al-Falahi. Nila Al Akbari cetak gol ke gawang Raffi Murdianto. Ya memang sulit ya ketika bola sudah mengarah ke gawang dari Raffi Murdianto, apalagi bola tepat dalam posisi di tengah. Jadi Raffi Murdianto sudah mencoba untuk memblok atau mengantisipasi, tapi bolanya masuk ke dalam lubang kaki dari Raffi Murdianto. Lemparan ke dalam nomor punggung 7 Ahmad Al-Hasmi Khalid. Nomor punggung 2 bek kiri dari Uni Emirat Arab Mansur Abdullah Ali. Belakang dia pada nomor punggung 3 Ahmad Rosin Abdullah. Muhammad Ibrahim Al-Brusi. Balik pada Al-Brusi lainnya nomor punggung 5 yaitu Ali Salmin Al-Brusi. Mansur Abdullah Ali. Hasil keluar sarangnya nampak penjaga gawang Raffi Murdianto, namun bola kembali dikuasai oleh Uni Emirat Arab. Pelanggaran dilakukan oleh Mahdi Fahri Albar terhadap pemain 12 yaitu Said Abdullah. Ya mudah-mudahan kalau tinggal 1-0 ini mental para pemain kita nggak begitu ambruk ya. Bagaimana mereka masih belum bisa keluar dari tekanan, kemudian juga penjagaan koordinasi pertahanan yang masih longgar, masih selalu mengandalkan jebakan-jebakan efek yang sangat berbahaya. Alvan Mubarak langsung kotak penalti ditinju oleh Raffi Murdianto. Berbahaya tadi shooting dari Zumal Ghanim Al-Alawi yang maju ke kotak penalti. Ya tidak ada yang mengganggu bukan. Kemudian ketika Raffi keluar pun tidak ada yang mengcover gawang yang sudah ditinggalkan oleh Raffi Murdianto. Shooting yang gagal dari Zumal Ghanim Al-Alawi, gawang Raffi Murdianto. Ini Indonesia. Evan Dimas Darmono, Muhammad Fatur Rahman, Ilhamuddin Armain ke belakang dia, ada Muhammad Fatur Rahman langsung ke depan, masuk ada Dimas Derajat, kalah berduel tadi oleh Mansur Abdullah Ali. Al-Blusi, nomor punggung 3 yaitu Ahmad Rosid, Al-Hasmi Khalid, Al-Blusi, masih Al-Blusi, Ali Salmin Al-Blusi. Nampaknya ada yang terjatuh di nomor punggung 7 yaitu Ahmad Al-Hasmi Khalid.
masih terkapar. Ya, transisi memang menjadi keunggulan para pemain Emirat Arab sampai dengan menit 15. Bagaimana ketika mereka mampu untuk melakukan serangan balik, ketika mereka mendapatkan variasi yang tidak begitu maksimal, mereka mencoba untuk disiplin, kemudian menjaga kedalaman. Karena beberapa kali Evan Dimas hanya sendirian, makin 3 sampai 4 pemain dari tim. Nampak para supporter Garuda Muda Indonesia meskipun sudah pasti tersingkir dari turnamen ini, namun tetap setia untuk mendukung atau mensupport perjuangan Garuda Muda Indonesia dimanapun tempat potensi terkenal sangat loyal, Bung Supri. Betul, tidak hanya di dalam negeri, ketika para pemain Garuda Muda atau timnas senior itu bermain di setiap negara, hampir pasti para pendukung atau supporter timnas kita yang ada di negeri-negeri tersebut memberikan dukungan, memberikan support, sampai mereka pun harus meninggalkan pekerjaan yang dia kerjakan di sebuah negara tersebut. Itulah Misfar pelatih Uni Emirat Arab yang mengusung misi untuk mengalahkan Indonesia agar terbalas sudah kalahan mereka di kandang sendiri saat uji coba melawan Indonesia. Dalam persiapan ke ajang ini, dan mudah-mudahan ada memori yang bagus ya dari Evan Dimas ketika mampu mencetak gol waktu kemenangan 4-1. Kemudian juga di situ ada Imamuddin yang mencetak gol juga. Walaupun ketinggalan 1-0, mereka pelan-pelan bersabar untuk bisa menyamakan kedudukan atau mungkin bahkan bisa memenangkan pertandingan sampai dengan akhir babak kedua nanti. Paulo Sintanggang berusaha membangun serangan mental tadi. Ali Sami Al-Busi ke kanan pada berhasil Indonesia menguasai bola. Muhammad Fatur Rahman kalah berdua dengan Al-Akbari. Evan Dimas Darmono ke kiri pada Muhammad Fatur Rahman. Evan Dimas, Fatur Rahman, masih Fatur Rahman ke kanan dia. Ada Paulo Sintanggang, Iksan Kurniawan, Mahdi Fahri Albar, masih Mahdi Fahri, Iksan Kurniawan, bagus sekali Paulo Sintanggang, Mahdi Fahri Albar shooting. Sebuah usaha dan kerjasama yang ciamik, Bung Supri. Ya, skemanya udah jelas bagaimana bola dari Mahdi Fahri kemudian mencoba untuk bermain 1-2 dengan Maldini Pali. Ya, ada celah sedikit, kemudian melakukan shooting dari luar area kotak penalti. Memang sangat menarik ya. Ketika ini selalu mereka perankan, mereka jalankan karakter, kemudian identitas inilah yang mereka harus kembangkan sampai dengan babak terakhir nantinya. Fatur Rahman, Evan Dimas Darmono langsung ke kiri, masuk kepada Ilhamuddin Armain. Namun umpan yang tidak sempurna, tidak terlalu baik dari Evan Dimas, buat bola keluar lapangan pertandingan, lempar ke dalam buat Uni Emirat Arab. Ali Sami Al-Busi, nomor punggung 3 Ahmad Rashid, Marwan Ali Sami Al-Busi potong tadi oleh Evan Dimas Darmono. Ilhamuddin Armain, tengah dia ada Iksan Kurniawan, Maldini Pali, masih Maldini, cantik sekali Maldini. Ke kanan dia ada Mahdi Fahri Albar, potong oleh Al-Hasmi Khalid. Pada buat Indonesia Mahdi Fahri Albar. Saat Indonesia mengenakan kostum berwarna hijau, timbul pertanyaan kenapa Indonesia harus memakai kostum hijau. Telah disebutkan bahwa pertama kali Indonesia memakai kostum hijau adalah justru kostum nasional pertama Indonesia adalah hijau. Dan setelah itu baru Indonesia memakai kostum merah putih. Ya, ingin memperlihatkan nostalgia, betul. Ingin mencoba bernostalgia, kemudian juga memberikan sesuatu yang menarik ya ketika para pemain kita justru saat memakai kostum hijau ini sedang gaya-gayanya, betul, mengembalikan reputasi bagaimana sebutan macan Asia itu bisa muncul ketika para pemain kita menggunakan jersey dengan hal yang hijau. Dan pernah dipakai saat Indonesia melawan Korea Selatan di pra Piala Dunia 85 di Seoul, saat Indonesia dikalahkan oleh
Korea Selatan dengan skor 2-0. Saat itu Indonesia juga memakai kostum hijau-hijau, jadi bukan sesuatu yang aneh jika Indonesia memakai kostum hijau-hijau. Bukan sebuah pelanggaran dari, walaupun Ahmad Al-Hasmi Khalid jatuh dari berdua dengan Samuyama Pranata. Kuasai bola sebelumnya para pemain Uni Emirat Arab. Zuma Gonin pada Mansur Abdullah Ali. Zaid Abdullah, Mansur Abdullah Ali. Halfan Mubarak tadi hasil diputus di kaki Iksan Kurniawan. Lempar ke dalam buat Uni Emirat Arab. Mansur Abdullah Ali nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam. Umpan terobosan kepada Halfan Mubarak tadi. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sahrul Kurniawan. Ya, ada Muhammad Al-Akbari. Sangat berbahaya ketika antisipasinya tidak tepat, timingnya dalam kalau bola tidak bagus, dia akan memberikan bumerang ya. Karena dengan terbukanya pertahanan kita, kemudian bola-bola safety yang mampu dimaksimalkan dengan sangat baik, tidak memungkinkan pertahanan atau gawang dari Raffi Widianto yang dalam beberapa kali mengantisipasi bolanya Raffi tidak begitu lengket. Tangan bebas dihadapi oleh Ahmad. Sebetulnya di Indonesia harus memakai semprotan penggaris ini, Bu, karena kalau di Indonesia disuruh mundur akan maju lagi pemainnya, Bu. Ya, memang sangat disayangkan ketika seorang wasit sedang mengambil sebuah keputusan, para pemain kita atau tembok tangan hidupnya harus mundur ya. Kalau di Indonesia maju terus, Bu. Maju terus. Al-Hasmi Khalid lakukan tendangan bebas berbahaya. Wasitnya sangat luar biasa dari Ahmad Al-Hasmi Khalid. Kita utarakan sebelumnya, pelanggaran-pelanggaran tidak perlu jangan sampai terjadi di tempat penalti. Betul. Pelanggaran mereka para pemain kita harus benar-benar mengantisipasinya dengan sangat matang. Karena banyak sekali 85%. Goal for UAE by player number 7, Ahmad Al-Hasmi. Main dari Uni Emirat Arab, Ahmed Tidak usah berulang. Ahmad Al-Hasmi dah. Berbeda ya. Sebuah shooting yang sangat luar biasa dari Ahmad Al-Hasmi Khalid. Nembus pagar hidup para pemain Indonesia dan bersarang di pojok kiri gawang Raffi Widianto, sekaligus memperbesar skor kemenangan atau keunggulan sementara Uni Emirat Arab atas Indonesia jadi 2-0 pada pertandingan ketiga Grup B penyisihan AFC Cup Under 19 2014 di Myanmar, sekaligus menjaga peluang Uni Emirat Arab untuk lolos grup walaupun sangat ditentukan oleh pertandingan antara Uzbekistan dan juga Australia. Iya, memang kepercayaan diri jelas ya. Ketika mereka sudah unggul 2-0, kemudian juga mudah-mudahan mereka harapannya masuk ke perempat final dan tidak bergantung pada hasil dari pertandingan yang lain. Bola Ahmad Al-Hasmi Khalid cetak gol kedua Uni Emirat Arab. Muhammad Fatur Rahman, Al-Akbari, masih Al-Akbari. Ini dia. Masih Uni Emirat Arab, Al-Akbari. Halfan Mubarak, Abdul Basit. Sekarang dilakukan oleh Abdul Basit. Ya, Evan Dimas dan kawan-kawan harus berani keluar. Beban mental pasti masyarakat kita harus mereka bisa kalahkan untuk bisa mendapatkan hasil maksimal di pertandingan terakhir ini. Minimal mereka tidak menjadi juru kunci. Umpan yang salah dari Polo Sitanggang tadi, tidak ada Malimit Pali. Mansur Abdullah Ali langsung ke depan. Sudah kepada Zaid Abdullah, namun pressing yang cukup bagus tadi dari Mahdi Fahri Albar menggagalkan Zaid Abdullah untuk menguasai bola. Mansur Abdullah Ali lakukan sudah pada Zaid Abdullah. Polo Sitanggang ke belakang kepada Mahdi Fahri Albar. Ada Sahrul Kurniawan, tertinggal 0-2 Indonesia dari Uni Emirat Arab. Samuyama Pranata, Fatur Rahman.
Evan Dimas Darmono. Ke kanan dia ada Sahrul Kurniawan. Kembali pada Evan Dimas. Umpan jauh ke kiri. Ada Ilhamuddin Armain, namun ada Juma Ghanim hasil membuang bola tadi. Juma Ghanim Al-Alawi. Ya, masih kesulitan ya Bung ya, karena pemain kita masih belum menemukan sebuah skema yang sangat baik. Evan Dimas mencoba melakukan bola-bola direct. Satu berhasil, dan yang awal tadi adalah bola tidak sesuai dengan target. Evan Dimas, Ahmad Ilhamuddin Armain angkat kotak penalti, diblok dengan sangat bagus tadi oleh Juma Ghanim Al-Alawi. Inilah Ilhamuddin Armain, sayap kiri Indonesia yang punya pergerakan sangat cepat, dan di pertandingan melawan Uzbekistan dan juga Australia sebenarnya mampu membuat porak-poranda pertahanan kanan lawan Indonesia. Namun sayang Indonesia harus menerima kekalahan 2 kali dari Uzbekistan dan juga Australia. Ya, memang tidak hanya Evan Dimas, kemudian Maldini Pali, Ilhamuddin memang juga menjadikan seorang aktor ya untuk kekuatan tim Garuda Muda dengan posisi di sebelah wing kiri. Evan Dimas Darmono, Ilhamuddin Armain hasil mengontrol bola dengan baik. Ilhamuddin boleh si tanggal ke kiri dia, ada Evan Dimas Darmono, masih Evan Dimas ya, sama dia dengan Iksan Kurniawan, masih Maldini Pali, putus di kaki Ali Salmi Al-Blusi. Alvan Mubarak, Iksan Kurniawan, Maldini Pali. Lalu lawan Maldini Pali sehingga dicuri tadi oleh Mansur Abdullah Ali. Tangan bebas buat Indonesia, inilah Maldini Pali. Ya, terlalu lama menahan bola Maldini Pali. Sudah melihat bahwa dia dimakin 2 pemain dari Uni Emirat Arab, tapi para pemain yang lain tidak memberikan support atau pergerakan tanpa bola, sehingga Maldini Pali kesulitan untuk memberikan bola atau bebas kepada Paulo Sitanggang. Iksan Kurniawan, Dimas Derajat, Evan Dimas Darmono, masih Evan Dimas ke kiri pada Ilhamuddin Armain, masih Ilham, tidak berhasil melalui Juma Ghanim, maksudnya Al-Akbari. Masuk pelanggaran Ilhamuddin Armain terhadap Abdul Basit tadi, nomor 78, Abdul Basit Muhammad Al-Abdullah, dilanggar dari Ilhamuddin Armain, mendapatkan kartu kuning dari wasit Al-Qurdasi dari Saudi Arabia. Betul Bung, harus pelanggaran karena memang kaki dari Ilhamuddin menginjak seorang pemain dari Uni Emirat Arab. Akan bebas buat Uni Emirat Arab Muhammad Musanda Al-Falahi. Langsung ke depan, siapa yang duduk? Ada Ahmad Al-Hasmi, Said Abdullah. Sundulannya tentu sangat tidak berbahaya, mudah saja buat Raffi Murdianto tadi. Iksan Kurniawan, Evan Dimas Darmono, lebar dia ke kiri pada Ilhamuddin Armain, masih Ilham, belakang balik pada Evan Dimas. Iksan Kurniawan, Paulo Sitanggang, Maldini Pali, cantik sekali Maldini, Mahdi Pali Albar, balik pada Maldini Pali, masih Maldini. Lalu lama Maldini Pali sehingga boleh dicuri tadi oleh nomor punggung 3 yaitu Ahmad Rashid. Iksan Kurniawan, masih Iksan shooting Iksan, ada Ilhamuddin Armain, buang kali oleh Marwan Ali. Alvan Mubarak, ada Zaid Abdullah, masih Zaid, hadapan dengan Sahrul Kurniawan, Zaid Abdullah. Alvan Mubarak shooting tadi membentur Sahrul Kurniawan. Evan Dimas, ada Ali Salmi Al-Blusi, belakang dia pada Marwan Ali. Ke kanan ada Juma Ghanim. Luar biasa Al-Akbari pada Juma Ghanim. Maksudnya kepada Hasmi tadi.
Masih Evan Dimas. Kiri dia ada Ilhamuddin Arbain. Ada dengan Abdul Rashid. Masih Ilham. Bagus sekali Ilhamuddin. Tidak bisa melewati Abdul Basit tadi. Abdul Basit Muhammad Al-Abdullah berhasil menggagalkan serbuan Ilhamuddin Arbain seorang diri. Ini pergerakannya sudah mampu untuk membuat warning berbahaya buat tim Emirat Arab. Iya, dia punya speed ya. Dan kemudian speed dengan bolanya juga sangat luar biasa. Hanya terlambat sekian detik untuk Ilhamuddin mencoba mampu melakukan crossing. Inilah Muhammad Al-Akbari yang mencetakkan gol pertama tadi buat Uni Emirat Arab. Nomor 24 bek kanan dari Uni Emirat Arab, Zulman bin Abdullah dan Zulman bin Al-Malawi. Bisa menguasai bola dari Hansa Yama Pranaga. Paolo Sitanggang. Jadi Pali bertukar posisi dengan Ilhamuddin Arbain. Evan Dimas Darmono. Screening bola Evan Dimas luar biasa. Ya, dia punya skill, kemudian juga visi bermainnya sebenarnya itu luar biasa untuk ukuran pemain muda seperti Evan Dimas. Alisanya Al-Busi. Alvan Mubarak. Kiri dia kepada Mansur Abdullah Ali. Lain dengan cantik. Oh, sayang pemirsa. Apakah pelanggaran, apakah lemparan ke dalam? Hanya pelanggaran tadi. Rupanya menurut wasit akomodasi dari Saudi Arabia. Oh, pelanggaran. Betul. Ya, kakinya packlingnya sedikit naik ya. Di atas bola. Betul. Ya. Mahdi Fahri Albar, bek kanan Indonesia. Marwan Ali ke kiri dia ada Ahmad Rashid Abdullah, balik pada Marwan Ali. Kuasai bola sebelumnya Uni Emirat Arab. Marwan Ali, Rohim Al-Busi langsung ke depan. Sudah kepada Al-Akbari, lebih dekat dengan Raffi Murdianto. 32 menit sudah memasuki menit ke-33, namun Indonesia masih tertinggal 2-0. 0-2 dari Uni Emirat Arab. Pada pertandingan terakhir Grup B juara AFC Cup Under 19 di Myanmar 2014, Ilhamuddin Arbain, ada Iksan Kurniawan, langsung dia pada Paolo Sitanggang, api 3 pemain sulit untuk meloloskan diri Bung Supri. Ya, mereka harus keluar ya. Mereka harus keluar dari tekanan, tapi harus cepat memutuskan ketika para pemain Garuda Muda menguasai bola. Paolo Sitanggang, kemudian Ilhamuddin, Mahdi Pali, walaupun dia punya skill, dia punya kecepatan, intensitas serangan, intensitas untuk membuka celah atau memberikan banyak peluang, ini yang harus mereka perbuat. Kuasai bola sebelumnya para pemain Indonesia, Garuda Muda Indonesia, Mahdi Fahri Albar, langsung dia kepada Ilhamuddin Arbain, masih Ilham, siapa yang berikan, langsung dia kepada Dimas Derajat, Evan Dimas, masih Evan Dimas, ke kiri dia kepada Muhammad Fatur Rahman, berhasil menguasai bola, ada Mahdi Pali, masih Mahdi Pali, siapa yang akan diberikan, langsung ke Supi. Shooting lemah kami cukup bagus dari Mahdi Pali. Ya, opsi yang sangat baik, opsi yang sangat positif ya untuk memberikan kepercayaan diri kepada Mahdi Pali dan rekan-rekan yang lain, karena kedisiplinan para pemain Uni Emirat Arab sangat baik. Kemudian transisi ketiga habis melakukan serangan balik, mereka begitu disiplin dan kembali ke posnya masing-masing untuk mampu sedikit meminimalisasi serangan-serangan atau kecepatan para pemain Garuda Muda. Al-Hasmi, Ahmad Al-Hasmi Khalid berhasil yang melewati Mahdi Fahri Albar. Jatuh Mahdi Fahri Albar. Hanya terkena sikut dari Ahmad Al-Hasmi Khalid. Injakan Bung Adi, ada injakan, kemudian ankle-nya yang dikhawatirkan kambuh lagi. Memang Mahdi Fahri memang beberapa kali pertandingan tidak bisa ditampilkan karena ankle-nya memang sering kambuh ke posisi sebelah kanan kakinya. Dalam Indonesia, Mahdi Fahri Albar langsung ke depan, ada Arbain, Ilhamuddin Arbain, Mansur Abdullah Ali berduel dia,
diserobot oleh nomor punggung 3 Ahmad Rosin Abdullah, Marwan Ali, Abdul Basit, Alfan Mubarak, langsung ke depan. Ada Al-Bari, masih Muhammad Al-Akbari. Kanan dia pada Zuma Ghanib Abdullah, maksudnya Zuma Ghanib Al-Alawi, Muhammad Al-Akbari. Kualitas sebenarnya dia. Bagaimana kualitas screening ballnya, kemudian juga dengan postur yang sangat ideal, 170/9, itu memperlihatkan digital dia untuk menjadikan seorang target ini juga sangat luar biasa. Hasil nampaknya Al-Akbari untuk menguasai bola. Buang tadi 3 Ahmad Rosid Abdullah, Pemuda Indonesia, Fatur Rahman, langsung dia pada Dimas Derajat, kali pada Maldini Pali, Fatur Rahman, masih Fatur Rahman, bagus sekali Fatur Rahman, berhasil melewati Abdul Basit, tapi dikuasai kembali oleh Fatur Rahman, Maldini Pali, masih Maldini Pali, pelanggaran dilakukan oleh Ali Salmin Al-Blusi, dilihat oleh wasit Al-Murdasi dari Saudi Arabia. Namun ada salah satu catatan yang perlu ditemukan adalah permainan Indonesia sama sekali tidak banyak variasinya. Ya, kembali ya, memang variasi serangan masih selalu bertumpu kepada kekuatan dua sayap mereka, Maldini Pali ataupun Ilham Udin Ahmad. Walaupun memang sesekali mereka melakukan shooting dari luar area kotak penalti, tapi tempo kecepatan masih belum sesuai. Buang kali oleh Alfan Mubarak. Apa yang terjadi pemirsa? Hanya terjadi pelanggaran terhadap Ahmad Al-Hasmi Khalid. Mas Derajat tadi yang melakukan pelanggaran, sebuah umpan silang yang sangat bagus Bu dari Evan Dimas. Ya, tapi tidak ada yang menyambutnya Bu. Dimas Derajat masih terlalu jauh untuk mampu menyongsong umpan dari Evan Dimas. Harusnya hal-hal semacam ini, set piece dan tendangan bebas, kepak pojok, ketika ada eksekutor ataupun para pemain yang mempunyai jiwa target man, nanti bisa dimaksimalkan menjadi gol. Alfan Mubarak, dan kiri dia Mansur Abdullah Ali, buang tadi oleh Sahrul Kurniawan, ada Ilhamuddin Almai, langsung ke depan, Paulo Sitanggang, masih Paulo, hadapan dengan Abdul Basit, dilanggar tadi dengan keras Abdul Basit, maka pelanggaran buat Indonesia, Paulo Sitanggang, Abdul Basit Muhammad Al-Abdullah melakukan pelanggaran tadi terhadap Paulo Sitanggang, tendangan bebas buat Indonesia. Iksan Kurniawan, ada Evan Fatur Rahman, Maldini Pali, masih Maldini Pali berhadapan dengan Zuma Ghanib Al-Alawi yang berhasil melalui Zuma Ghanib. Ali Salmin Al-Blusi, Alfan Mubarak dicuri pemain Indonesia. Ilham dari pasar tadi, namun sayang mungkin yang untuk keras dari Evan Dimas masih melenceng jauh. Sebuah usaha yang cukup bagus dari para pemain Indonesia, Bung Supri. Ya, kembali ya, tidak hanya Maldini, kemudian Fahri juga mencoba untuk melakukan shooting, dan Evan Dimas sebagai seorang inspirator lini tengah mencoba untuk melakukan shooting. Walaupun bolanya masih sedikit menyamping di posisi penjaga gawang Muhammad Busanda. Dan pemain dilakukan oleh Abdul Basit, Indonesia kuasai bola, Maldini Pali, masih Maldini Pali berhadapan dengan Marwan Ali. Maldini Pali, Mauyo Bria, ada kotak penalti di blok oleh Marwan Ali Muhammad Keblok dalam penjuru buat Indonesia. Masih menjadi palang pintu yang kokoh namanya Marwan Ali. Untuk para pemain Indonesia kena sulit sekali untuk menembus area pertahanan dari Uni Emirat Arab. Evan Dimas Darmono akan melakukan tendangan penjuru. Tentu ini adalah sebuah peluang yang cukup baik buat Indonesia untuk memperkecil ketegangan. Nampak tiga pemain Indonesia langsung kotak penalti. Hasil dipotong dengan sangat cantik oleh pemain gawang bersama Busan dan Terahi. Ya, sebuah tangkapan ya, sebuah tangkapan antisipasi yang luar biasa dari Muhammad Busanda. Sebuah corner dari Evan Dimas. Iksan Kurniawan ke kanan kepada Mahdi Fahri Albar. Masih Mahdi.
langsung angkat kotak penalti. Ada nampaknya nomor punggung 3 yaitu Ahmad Rashid, namun sapuan dari Ahmad Rashid tidak sempurna dan bergulir kembali ke garis gawang dari Uni Emirat Arab sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali buat Indonesia. Armain berusaha melewati tadi Mansur Abdullah Ali, polos ditanggang Iksan Kurniawan, kurang cepat kontrol dari Iksan sehingga juga dibuang tadi oleh Ahmad Al-Hasmi Khalid, namun mengenai kaki dari polos ditanggang Mansur Abdullah Ali yang melakukan lemparan ke dalam. Namun sudah Ahmad Al-Hasmi hasil diculitkan sebenarnya oleh Aburin, namun kembali bola dikuasai pada pemain Uni Emirat Arab. Abdul Basit, Zaid Abdullah, baik dibuang para pemain Indonesia. Ada Khalfan Mubarak, langsung umpan kupas. Sayang tidak ada rekan Uni Emirat Arab yang menyambut umpan sehingga gagal serangan-serangan yang dibangun anak-anak asuhan Abdullah Misfar tadi. Ya, koordinasi di tengah pun juga ketika setelah melakukan serangan balik atau melakukan serangan, pemain kita Garuda masih belum dalam posisinya masing-masing sehingga para pemain di Emirat Arab sering melakukan serangan balik dengan sangat cepat dan akan dilakukan. Saya bisa peluang kembali Dimas Derajat. Nampaknya Dimas Derajat yang melakukan syuting tadi, namun sayang peluang yang cukup cantik didapat Indonesia masih melecet di sisi kiri gawang dari Muhammad Busenda Al-Falahi. Namun terjadi pergantian pemain sebelum bertangkap Ya, ini pemain Said Jassim Soleh Al Hasan dimainkan ketika melawan Australia. Pertandingan terakhir dengan sebuah rotasi ya. Ahmad Al-Hasmi. Ya, walaupun sebenarnya perform dari Ahmad Al-Hasmi tidak begitu jelek ya, Bu ya. Kontribusinya untuk lini tengah Uni Emirat Arab dengan kecepatannya, dengan bola-bola yang sangat akurat. Zaid Abdullah, masih Zaid. Hasil dipotong tadi oleh Iksan Kurniawan. Zaid Jassim, pemain baru Uni Emirat Arab. Dini Pali, Evan Dimas Darmono, masih Evan Dimas dijatuhkan nampaknya oleh Alisani Al-Blusi. Hal seperti ini yang harus sering dilakukan para pemain Indonesia. Betul, kemudian memanfaatkan sekecil celah peluang untuk bisa mengejar ketertinggalan atau bahkan menyamakan kedudukan. Jangan terlalu lama pegang bola, tapi begitu mereka memiliki atau menguasai bola, mereka harus mencoba untuk bermain lebih efektif, membongkar pertahanan dari Uni Emirat Arab yang terkenal disiplin sampai dengan menit ke-43. Tangan bebas buat Indonesia, tentu ini adalah peluang yang cukup baik dengan tepat berada di depan gawang Muhammad Busenda Al-Falahi. Tangan bebas buat Indonesia nampak terlihat Ansamu dan juga Evan Dimas yang akan lakukan. Evan Dimas membentur pagar hidup pemain Uni Emirat Arab. Maldini Pali, masih Maldini terlalu lama dicuri tadi oleh Zuma Khalid. Lawi Akbari dilanggar tadi oleh Evan Dimas Darmono. Pelanggaran nampaknya buat Uni Emirat Arab dijatuhkan Al-Akbari. Pertandingan sudah memasuki menit ke-44, tentu saja 1 menit lagi pertandingan di waktu normal babak pertama ini akan segera berakhir dan Indonesia masih tertinggal 2-0 lewat bola Akbari dan juga Ahmad Hasmi Khalid. Ahmad Rashid ke kiri dia. Kurang cermat umpan dari Mansur Abdullah Ali. Sabu yang memperanakan pada Fatur Rahman. Masih Fatur Rahman. Allah Sintanggan. Iksan Kurniawan. Alisani Al-Blusi. Khalfan Mubarak. Masih Khalfan Mubarak. Umpan terobosan masuknya kepada Mansur Abdullah Ali dipotong tadi. Terus di kaki para pemain Indonesia. Sekarang dia mengenai Alisani Al-Blusi untuk memutus gerakan-gerakan para pemain Indonesia. Namanya Alisani itu bagus, Bu. Ya, disiplin ya. Bagaimana dia mencoba untuk memotong para pemain kita, tidak mencoba untuk
ataupun untuk Dimas Ganjar. Iksan Kurniawan ke kanan, ada Mahdi Fahri Albar kembali pada Iksan There Kurniawan. will be 1 minute off at a time. Shooting Iksan Touchdown to Kurniawan. Germany. Stella Zaba Amtisayashi. Coba-coba yang cukup tidak baik, maksudnya sangat tidak baik tadi. Ya spekulatif ya, bagaimana power bolanya, kemudian juga arahnya pun juga tidak begitu maksimal. Walaupun banyak opsi sebenarnya yang bisa Iksan lakukan, memberikan umpan ke sayap kanan ataupun sayap kiri. 30 detik lagi, pertandingan akan segera berakhir karena tambahan waktu memang cuma 1 menit. Indonesia tertinggal 0-2. Iksan Kurniawan, pada Sahrul Kurniawan, Samuyama Pranata, menguasai bola para pemain Indonesia, Garuda Muda Indonesia. Evan Dimas Darmono ke kanan, dan Mahdi Fahri Albar. Benturan tadi oleh Mansur Abdullah Ali. Dan pemirsa, wasit Al-Rudasi tadi dari Saudi Arabia telah mengikuti panjangnya pada berakhirnya babak pertama. Dan pemirsa, Indonesia masih tertinggal 0-2 dari Uni The Emirat Arab. halftime score is Saya akan kembali ke Indonesia juga begitu berita, namun ketika setelah Semalam komersial berjalan berikut ini. Juai နိုင်ငံမှာ Indonesia နိုင်ငံအသင်းကို2-0